So jadi musuh-musuh Israel yang klasik, yang dalam firman Tuhan, Israel sudah berteman sama mereka. Tentang sesuatu lebih besar, musuh Israel yang besar sekali seperti Rusia, Turki, North Korea, dan China. Ini adalah nomor satu di dunia untuk produksi gas. Tahu tidak? Sebelumnya ada Qatar, tapi sekarang Israel. Karena ini menarik sekali ya. Selama ini Indonesia hanya fokusnya mengerti bahwa itu Palestina dengan Israel. Sementara tadi informasi barusan Palestina dengan orang-orang Israelnya malah duduk ngopi bareng di Starbucks. sesuatu lebih besar kalau saya menjelaskan eskatologi. Jadi di Yeskial, saya sudah katakan, saya lupa kalau katakan kemarin, tapi kita tidak mungkin ngerti buku Wahyu kecuali kalau kita hafal dan ngerti dua buku ini, Daniel dan Yeskial. Karena tanpa dua buku ini, buku Wahyu sangat kurang. Tidak mungkin kamu ngerti Gog dan Magog kecuali baca Yeskial. Dalam Yeskial tidak berbicara tentang musuh Israel yang klasik, yang seperti Edom, Moab, dan Filistin. Yeskial berbicara tentang musuh yang lebih besar, lebih kuat. Dia berbicara tentang Gog, Magog, Persia, Masyikh, Tobal. Itu siapa? Kalau saya ambil itu, semua adalah anaknya Yafet. Kejadian pasal 10 ayat 2. So, jadi musuh Israel hari ini beda. Dan juga kalau saya mau katakan sesuatu, luar biasa firman Tuhan di Yeskial pasal 38. Kalau saya ambil Gog, Magog, Togarma, Masyikh, Tobal, dan Persia, Put dan Kut, itu siapa? Bapak Ibu, itu adalah Turki, Rusia, China, North Korea, dan Persia. Jadi benar, firman Tuhan berbicara tentang sesuatu yang hari ini adalah fisik. Benar, musuh Israel bukan Palestina, bukan Jordan, bukan Mesir, bukan Arab. Dia Bapak Ibu berapa agreement antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi musuh Israel itu adalah negara-negara yang kuat hari ini. Dan harus tahu kenapa. Karena masalah ini juga masalah ekonomi. Karena Israel hari ini adalah nomor satu di dunia untuk produksi gas. Tahu tidak? Sebelumnya ada Qatar. Tapi sekarang Israel. Karena kami orang Israel ngerti firman Tuhan beda dalam Ulangan pasal 33 ayat 24 berbicara tentang suku Asher dan dia memberkati Asher dan kakinya yang dalam minyak. Orang Israel lihat apa artinya dalam minyak. Firman Tuhan berbicara tentang minyak, pasti ini bukan minyak zaitun. Tapi mereka mulai cari di Laut Mediterania, di sana mereka ketemu yang namanya Tamar gas field terbesar di dunia hari ini. Betul. Tapi pertanyaan saya, kalau Laut Mediterania tahu Pak itu antara tiga benua, Eropa, Asia, dan Afrika. So, jadi negara-negara yang lain punya hak di dalam Mediterania ini. Tapi kenapa zaman Donald Trump dikasih 100% Tamar gas field buat Israel, walaupun itu lebih jauh pada Siprus atau Turki. Dari pantai Haifa sampai Tamar gas field sekitar 85 km. Tapi sekarang Israel yang punya. Maksud saya begini, Israel sekarang punya monopoli gas di seluruh dunia. Ini akan membuat banyak orang benci Israel, cemburu sama Israel, dan banyak musuh besar. So, yang saya mau katakan, kalau perang Palestina dan Israel itu adalah mainan, 1 minggu selesai. Itu bukan perang, itu hanya masalah politik kecil di Yerusalem. Hari ini Israel fokus tentang sesuatu lebih besar. Musuh Israel yang besar sekali seperti Rusia, Turki, North Korea, dan China. Ini jangan lupa perang hari ini bukan perang senjata, itu perang teknologi dan ekonomi. So, jadi Tamar gas field membuat banyak orang yang benci Israel sekali lagi, tapi negara-negara besar. Kita sudah tahu masalah Turki sama Israel karena Tamar gas field ini. By the way,
Israel ekspor sekitar 97% dari gas ini ke seluruh dunia. So lihat atau bagaimana Israel sekarang sudah kuat, ekonomi Israel sudah bagus, dan Israel negara yang kecil tapi pasti diberkati banyak dari gas field ini. So jadi Israel bukan negara yang biasa, tapi Israel negara yang sangat kuat. Kalau aku hanya berbicara tentang gas, bagaimana kalau saya berbicara tentang teknologi atau tentang berlian atau tentang laut mati atau tentang yang lain. Jadi itu benar. Israel punya banyak musuh besar sekarang karena ekonomi Israel juga bagus sekali. Oh, ini menarik sekali ya. Selama ini Indonesia hanya fokusnya mengerti bahwa itu Palestina dengan Israel. Sementara tadi informasi barusan Palestina dengan orang-orang Israelnya malah duduk ngopi bareng di Starbucks. Dan kemudian ini ada informasi baru lagi. Sebetulnya kemarin kita sudah tahu bahwa ini adalah antara Hamas dengan Israel. Hari ini kita dengar dari Pak Ramzi sekarang malah Turki dengan Israel sebetulnya yang berperang ya. Bukan Palestina. Jadi Hamas ini nampaknya disponsori oleh Turki agar bisa merebut ladang gas ladang gas itu ya yang ada di Tamar itu ya. Ya. Bisa begitu saya katakan. Oke, ini Ya, biar lanjut dulu ya Pak Susu Kuda nih. Pak Susu Kuda, silakan Pak Susu Kuda. Ya, Shalom, Rahayu, buka, jus, gubrak, ulala bebe. Ya, Pak Ramzi, Shalom, senang bisa berjumpa lagi nih. Sebelum ke pertanyaan saya, tadi saya mau itu juga tambahin mungkin satu pertanyaan. Tadi kan Pak Ramzi ada bilang bahwa ini perang antara Turki sebenarnya pemainnya ya. Tapi bukan hanya saya Turki. lihat Pak, sebelum lanjut, mungkin kurang ngerti. Bukan hanya Turki. Saya sudah katakan perang ini adalah perang ekonomi dan teknologi hari ini. So, jadi ada kompetisi antara beberapa negara tentang gas field ini yang namanya Tamar, termasuk Turki. Saya katakan Turki, kenapa? Karena disebut dalam ISKL pasal 38, 39. Kalau saya kasih ingat, Bapak Ibu, Turki adalah teman Israel yang terbesar sudah lama. Iya, itu saya mau bilang itu tadi sebenarnya. Iya. Tapi cerita ini baru terbit. Kenapa sekarang ada masalah antara Turki dan Israel? Karena Tamar gas field. Tapi sebelumnya ada banyak agreement. Tahu kalau hanya aku mau ke Turki, saya bayar berapa, Pak? Satu hotel, 1 minggu, full board, makan pagi, siang, sore, malam, menikmati 1 minggu bisa bayar cuma $500. Kenapa? Karena ada tourist agreement antara Israel dan Turki. Mereka sangat dekat. Maksud saya agreement antara Turki dan Israel itu banyak dan besar. Tapi masalah ini terbit karena Tamar gas field. Maksud saya sebelum Tamar gas field, sebelum 2009, waktu cerita Tamar gas field ini, mungkin baca firman Tuhan Yeskiel kaget sekali. Bagaimana Turki akan benci Israel? Turki sama Israel sangat dekat. Tapi kenapa sekarang mereka bukan musuh, tapi ada problem antara dua-duanya? Karena kompetisi di Laut Mediterania itu. Sebentar, ini tambah ramai lagi nih Pak Ramzi. Maksudnya Pak Ramzi, dulu Turki dengan Israel ini teman begitu, bersahabat. Loh, tetapi hari ini Turki ini yang membujuk agar negara-negara Eropa dan semua negara-negara Islam itu untuk perang lawan Israel loh. Ya. Tapi sampai sekarang hubungannya dekat. Ya, di hubungan sama Turki oke. Gak apa-apa, no problem. Jangan lupa di perang Azerbaijan melawan Armenia dan Turki pasti pro Azerbaijan. Israel juga bantu Turki dan Azerbaijan melawan Armenia. Walaupun Armenia negara Kristen, Azerbaijan dan Turki Muslim. Tapi Israel tambah ruwet ini ceritanya nih ya. Ini saya baru tahu nih kalau Israel membantu Turki di Azerbaijan itu. Ya pasti, karena ini politik. Aku tidak berbicara agama sekarang. Aku bicara politik. Politik itu beda yang
Kita tahu. Nah, So, ya benar. nah itu Menurut dia Pak Pak Ramzi. Menurut Pak Ramzi, Ya. Turki ini hanya pura-pura untuk perang lawan Israel atau benar-benar ini? Karena seruannya Erdogan ini galak sekali. Nampaknya beliau serius sekali mengajak negara-negara OKI, negara-negara Islam ini untuk perang lawan Israel. Pak, ini pertanyaan sangat luas. Aku tidak bisa jawab dalam 1 menit. Kenapa? Karena masalah dunia hari ini itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hamas, bukan masalah dunia hari ini siapa yang kontrol. Yang kontrol seluruh dunia adalah New World Order. So, jadi aku tidak mau menjelaskan lebih, tapi Turki juga termasuk dalam game ini, New World Order. Semua akan melawan agama, termasuk agama Yahudi, walaupun New World Order banyak itu aslinya dari Yahudi, tapi ini masalah kita hari ini. Itu sangat luas, Pak. Kalau aku perlu 10 jam sampai menjelaskan tentang New World Order dan vaksin dan apa yang terjadi dan apa yang mereka siapkan buat kita semua. So Turki termasuk dalam game ini, bukan firman Tuhan itu yang benar. So jadi waktu firman Tuhan katakan Gog dan Magog itu akan terbit dari Eropa dan termasuk Rusia dan Turki, itu benar karena Togarma itu Turki, Gog dan Magog itu antara Rusia dan Turki juga. Mereka akan melawan Israel. Persia disebut, jelas sekali nama Persia disebut. Ingat Persia dan Israel hari ini, hubungan Persia sama Israel bagaimana? Musuh terbesar Israel adalah Persia, juga North Korea. Aku tidak tahu kenapa, tapi Mashiach disebut Mashiach itu yang namanya Asia Timur. Setiap orang yang matanya begini, Pak, itu adalah bangsa Mashiach menurut firman Tuhan. So jadi menurut saya maksudnya Mashiach mungkin China atau North Korea. Begini. Sampai sekarang hubungan sama Turki oke, tapi tidak oke di bawah meja. Maksud saya masih ada agreement antara mereka, tapi waktu datang ke uang dan ekonomi, pasti menjadi musuh besar. Nah, itu dia Pak Ramzi. Ya, Pak Ramzi bilang kan perlu 10 jam ya kalau mau jelasin ini. Wah, mungkin kapan-kapan di channel saya aja tuh mau 10 jam, 12 jam boleh tuh Pak di channel saya, channel Susu Kuda tuh. Like dan subscribe ya teman-teman. Ya, Oke, jadi gini dulu Pak ya. Ramzi, sebenarnya ada pertanyaan saya yang lain, tapi ini Yang kayaknya lain jadi dulu, lebih seru gantian ya. dulu Pak Ya. Susu Kuda. Ini Oke Pak deh. Hendro Firdausi Ya. lanjut ya. Sendiri dari orang Israel ya, apa yang terjadi di sana, bahwa itu ternyata benar-benar perang geopolitik dan ekonomi, bukan perang agama, yang perang fisik, yang utama malah bukan perang fisik ya, justru ya, ada yang lebih besar dari itu ya. Oke Pak Ramzi, luar biasa. Mungkin Pak Ramzi mau kasih satu kata penutup mungkin, atau sudah terburu-buru ya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih banyak, terima kasih Abuna, terima kasih semua. Kita selalu harus positif, kita harus selalu membuat damai. Jangan lupa diberkati orang yang membuat damai. Jadi kata damai itu lebih besar pada kata perang. Israel pasti loves Palestina, Palestina pasti loves Israel. Dua-duanya perlu damai, dua-duanya akan berdamai. So jadi masalah ini masalah kecil, so tidak usah bingung banyak tentang masalah Palestina sama Israel. Itu bukan masalah agama, tapi yang sudah transfer ke Indonesia itu yang salah. Orang Indonesia sudah dengar itu masalah agama Islam melawan agama Yahudi dan agama Yahudi melawan agama Islam. Itu salah. Buktinya di mana? Buktinya aku mau selesai ini, mau jalan ke mall sekarang. So jadi